Tapi gini deh, sebelum kita ngomong panas-panasnya, kalian komen di bawah, kalian support Pak Prabowo, Pak Ganjar, atau Pak Anies. Dan ini jadi pesan masyarakat sebenarnya di tahun politik kali ini, menuju ke pemilu. Menurut gua, ini udah borderline penggiringan dan pembodohan masyarakat. I mean for what? Ya, pasti power. Mendapatkan posisi menjadi presiden selanjutnya selama 5 tahun ke depan. Kenapa gue bilang pembodohan? Fakta yang jarang diumbar di publik, mayoritas dari voter kita, pendidikannya itu SD dan ke bawahnya. Jangan opini, nih, gua kasih lihat faktanya. 44%. Yang kedua lulusan sampai SMA atau ke bawah. Kenapa ini penting? Karena yang seharusnya pemimpin selanjutnya di Indonesia itu harus mikirin dua hal. Di sini ada sisi masa depan, globalisasi, teknologi, digitalisasi, AI, machine learning. Di sini ada sisi masa lalu, kesejahteraan masyarakat, HAM, sampai pendidikan. Jadi pemimpin yang seharusnya bisa mikirin masa depan sambil nggak ninggalin masa lalu. Nggak ditinggal itu warga-warganya. Pertanyaannya, mereka nggak mungkin jadi pemimpin kalau nggak dapat vote. Sekarang, jadi sebenarnya kalau secara logika ya, ini lagi perang pemimpin yang bagus, apa pemimpin yang bisa dapetin vote? Fakta ini yang menurut gua akan buka pikiran kalian biar nggak dibodohi. Nggak usah basa-basi, gua akan bagi ke 3 bagian. Siapa capres yang bakal menang? Sisi gelap kampanye pemilu. Gimana cara kita nggak dibodohi? Langsung aja menurut gua di poin 1, capres yang menurut gua bakal menang adalah yang akan subscribe. Bercanda. Gue nggak tahu ini sensitif atau enggak, tapi ya negara kita kan demokrasi. Sebenarnya kalau di breakdown dari Pak Prabowo, Pak Ganjar, sama Pak Anies, kebijakan-kebijakan itu masih ada banyak yang pro and con. Cuma kan pertanyaan utamanya, siapa yang bisa mendapatkan vote? Yang menurut gue implementasinya ada sisi gelapnya. Untuk memenangkan vote segitu banyak di Indonesia, sekitar 113 juta warga, yang kali ini didominasi sama milenial sama Gen Z. Sekitar 56% voter kita itu anak muda. Dan status pendidikannya, ya nggak jauh-jauh dari lulusan SMA. Tapi gini, kalian harus punya perspektif gini ya. Untuk menjadi presiden selanjutnya, untuk memenangkan pemilu, capres harus memenangkan 2 sisi, pikiran dan hati. Kalau punya 2 itu, mereka bakal menang. Kita bahas yang pertama dulu, pikiran. Pikiran itu berdasarkan fakta dan objektivitas. Kalian tuh kalau baca semua visi misi dari masing-masing capres, detail sampai bawah, kebijakan-kebijakannya, janji-janjinya, track recordnya, analisa pro and con-nya. Terus kalian bisa membuat keputusan secara objektif. Oh, pemimpin B paling bagus. Nah, itu memenangkan pikiran. Oh, ekonomi kita bakal segini. Oh, digitalisasi bakal maju kayak gini. Nah, di sini mulai dari buriknya yang akan gue buka di chapter 2. Dan gue yakin hampir semua capres tuh tahu betul. Untuk memenangkan pikiran, sejujurnya ya, jauh lebih susah dan jauh lebih nggak kuat. Karena orang tuh memilih dengan hati, secara irasional. Dan kenyataannya, decision making atau membuat keputusan berhubungan langsung dengan pendidikan. Semakin rendah pendidikan, semakin irasional keputusannya. Semakin tinggi pendidikan, semakin rasional, semakin pakai logika. Pertanyaannya, di Indonesia masuk kategori yang mana? Untuk memenangkan hati, itu berhubungan dengan emosional. Dan ada 5 emosi yang lumayan signifikan. Ketakutan, kebencian, kesedihan, kebahagiaan, dan kemarahan. Ini cuma pengingat nih, karena sekitar 100 hari lagi nih di 14 Februari, Valentine, kalian pilih presiden untuk 5 tahun selanjutnya. Capres yang bisa memenangkan hati masyarakat melalui 5 emosi itu, secara angka ya, akan memenangkan pemilu. Tapi pertanyaannya, caranya gimana? Cara yang menurut gue baik adalah sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang oleh masing-masing capres. Kalau memang mau maju di Indonesia, pancinglah emosi kebahagiaan atau harapan lah. Kenyataannya, banyak sekali kampanye kalian bisa scrolling bentar doang di Twitter atau nggak di TikTok atau bahkan di Facebook yang sifatnya menjatuhkan atau memicu kemarahan. Kenapa? Soalnya pendidikannya rendah. Kita track back dulu di tahun 2019 ya, dimana Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu lagi debatan lumayan keras. Ada istilah yang namanya cebong dan kampret. Cebong itu pendukungnya Pak Jokowi, kampret itu pendukungnya Pak Prabowo. Ini namanya polarisasi politik, dimana warga itu kayak kesannya dikubuin masing-masing. Kalau nggak setuju sama sesamanya, ya berantem lah. Gimana cara bikin berantem? Penggiringan secara emosional. Bikin salah satu kubunya marah, bikin salah satu kubunya takut. Karena gue tahu betul kalau misalnya 2 kubu ini dipancing emosi secara harapan atau kebahagiaan, nggak mungkin berantem. Logika aja dong, objektif. Gue pilih pemimpin karena gue ngerasa dia yang bisa bikin Indonesia lebih maju. Kenyataannya enggak. Jangan mau dibodohi. Pemilu atau pesta demokrasi itu harusnya mempersatukan kita. Kita dapetin semua informasi berdasarkan fakta dan objektivitas. Pegang pendirian kita masing-masing. Terus pilihlah presiden kalian. Tapi sekarang, jujur ya, yang gue akan masuk ke chapter 2. Kenyataannya itu nggak begitu. Gue summarize di chapter 1 ya. Presiden yang akan menang, apalagi di era digital ya. Penting, presiden itu harus jago, bisa bawa Indonesia ke panggung global. Tapi presiden yang akan menang, itu capres yang bisa memancing emosional warga. Melalui apa? Melalui konten dan banjirnya kampanye digital yang gue akan bongkar di chapter 2. Langsung aja, nggak usah basa-basi, sisi gelap kampanye pemilu. Spesifiknya di digital ya. Gue akan pakai bahasa yang agak lumayan ekstrim. Gimana cara menguasai warga, memanipulasi ideologinya. Yang kalau dulu, zaman-zaman sebelum digital, lo harus turun
lu ngobrol di rumahnya, lu bikin kampanye darat yang lumayan gede, lu sampaikan semua kegiatan lu, pidato yang keren. Ya mungkin tercapai ribuan orang, puluhan ribu orang. Zaman sekarang, edit, klik, 10 juta orang ngeliat konten lo. Which is crazy. Dan ini lumayan menyeramkan. Kenapa? Propaganda diciptakan. Itu kalau terjadinya sebuah ideologi baru yang nyebar ke satu orang nyebar ke dua orang nyebar ke 4 orang, yang tiba-tiba seluruh Indonesia ngebahas. Sekarang jauh lebih gampang dilakuin secara digital. Dan gua kasih tahu problem utamanya apa. Hoax dan misinformasi. Karena jujur aja, kalau capres selalu pakai fakta dan data, lu bisa menangin pikiran, tapi lu belum tentu bisa menangin hati. Untuk menangin hati, lu harus mainin emosinya. Untuk mainin emosinya, apalagi dengan pendidikan yang rendah, bisa menimbulkan sifat anarkis. Karena 3 emosi yang paling kuat ya. Kemarahan, kebencian, dan ketakutan. Semuanya negatif. Dan jujur aja, kalian nggak perlu nonton video ini, kalian tinggal cukup scroll doang. Banyak kok konten-konten yang menjelekkan either pihak sebelah, yang menurut gua lebih banyak konten negatif dibanding konten positif. Karena itu sifatnya netizen dengan pendidikan rendah. Mereka tuh nyarinya drama, which is not good. Ini pemimpin masa depan kita loh. Hidup lu semua itu bergantung dengan keputusan yang kalian pegang untuk bisa ngebalance dua tadi. Membawa Indonesia maju, tapi yang ada tidak ditinggalkan. Karena problem yang ada tuh masih banyak. Dan hoax atau misinformasi yang memancing emosi itu lagi luar biasa banyak. Ditambah sirkulasi uang sekitar 100 triliun lebih itu menurut beberapa pakar ya. Untuk apa? Ya untuk menyebarkan informasi. Kalian lihat data ini. Selama setahun terakhir, 11.000 hoax lebih. Yang trennya lagi naik kayak gini. Yang Kominfo lagi ngos-ngosan banget memberantas semua hoax. Ini contoh beberapa hoax yang udah diberantas Kominfo. Dan ini sisi gelap kampanye digital. Lu nggak bisa kontrol dan lu nggak tahu juga mana yang dibayar mana. Kalau dibayar, susah juga untuk cari tahu mana yang bener mana yang salah. Ini korban paling gedenya menurut gua ada di Facebook tau. Ini ada datanya soalnya. Kalau ini dilanjutin, ini namanya pembodohan masyarakat, perubahan ideologi warga, sampai dia bisa terinfluence dan dikuasai untuk memilih pihak tertentu berdasarkan informasi yang salah. Gila nggak itu? Kalian harus sadar aja deh, cukup sadar aja. Setiap lihat konten yang berhubungan dengan pilih presiden kalian, jangan diambil mentah-mentah, jangan dibawa emosi. Kali ini belajarlah untuk ngebalance pikiran dan hati. Biar videonya nggak panjang, langsung ke chapter terakhir. Gimana cara nggak dibodohin? Gue yakin semua yang nonton YouTube gue ini punya pondasi pikiran yang strong. Analoginya bertanya dulu sebelum memilah informasi. Gue selalu mengadvokat berpikir kritis dan lihat berdasarkan fakta dan objektivitas. Pertanyaannya, 100 juta warga lain nanti itu bisa nggak? Kalau solusi gue pribadi untuk kalian yang nonton, buatlah keputusan secara fakta dan objektif. Balance, baru ikuti kata hati. Make sure kalian dapat semua informasinya. Setiap ada informasi yang kalian nggak yakin, pastikan dulu itu fakta. Ingat, ini udah ratusan triliun loh yang beredar ya untuk kepemiluan ini. Banjir itu kepala sama informasi biar kalian bisa memilih seseorang. Jangan dimanipulasi. Karena pemilu itu harusnya fair. Harusnya ini mempersatukan kita biar negara kita makin maju. Dan pada dasarnya, gue sangat merekomendasikan kalian untuk baca dari website resminya masing-masing, visi misi, kebijakannya. Jangan lihat satu video yang which berada langsung, oh ini keren, gue mau pilih presiden ini. Jangan. Karena gue yakin semua capres tuh tahu. Ini data publik. Gue cuma riset 1 menit untuk tahu rata-rata pendidikan warga Indonesia. Belum lagi IQ-nya. Siapapun yang nonton video ini harus bertanggung jawab untuk spread message ini. Karena ini series pesan masyarakat. Ini pesan gue buat kalian. Jangan mau dibodohi. Pilihlah presiden yang paling menyentuh hati kalian, tapi berdasarkan objektivitas dan fakta. Terserah. Ini kan demokrasi. Kalian mau pilih Pak Prabowo, mau Pak Ganjar, atau Pak Anies, itu terserah dari kalian sendiri. Tapi karena kali ini berbahayanya luar biasa. Karena ini jauh lebih digital dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Gue akan terus pantau ini. Kalau misalnya gue lihat ada satu pihak yang salah atau mempergunakan emosi masyarakat, oh tenang, gue akan liput. Jadi kalau kalian misalnya ada komen di bawah mana yang harus diberantas, komen aja. Karena mungkin ke depannya gue akan lebih banyak di shorts, either TikTok atau YouTube lah, atau Instagram kadang-kadang di story. Tapi ya ini, karena gue pengen masyarakat kita lebih pinter, bukan kayak oh Raymond sembarang masuk politik. Semoga ini tersampaikan. Hopefully kalian tidak dibodohi. See you in the next video. Bye bye.